Oke, selamat malam. Selamat malam untuk Romo Suroto, Romo Abah. Selamat datang teman-teman semua, Bapak Ibu semua teman-teman. Selamat kita ketemu lagi di bulan Kitab Suci bulan September ini, di mana kita udah masuk ke minggu ketiga. Which pengajaran hari ini akan dibawakan oleh Romo Abah. Oke, sebelum ini saya bisa minta tolong Romo Abah untuk pimpin doa dan mungkin untuk memperkenalkan diri juga mungkin Romo Abah ke Zoom ini. Oke, saya persilakan Romo Abah. Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua, terutama untuk Romo Otto. Saya senang sekali bisa berjumpa dalam ruang virtual ini. Beliau adalah salah satu pendamping saya, pembina saya waktu masih frater, sekaligus dosen untuk kami para frater saat itu. Terima kasih sekarang satu layar dengan Romo di sini. Baik, saya Pastor Abah, nama lengkapnya Yohanes Susanto. Saya dari kongregasi yang sama dengan Romo Otto, Misionaris Hati Kudus Yesus. Apalagi ya? Ya, keseharian dipanggil Romo Abah. Saya bertugas sebagai pastor paroki di Paroki Santo Yosep Surian, sebuah paroki yang baru berusia 1,5 tahun. Dimulai sejak tahun 2020 dan langsung dihantam oleh corona itu. Begitu. Ya, saya pikir itu saja sekilas tentang diri saya. Dilanjutkan dengan berdoa. Ya, terus kita lanjutin langsung pengajaran kali ya, Mo. Oh, begitu. Oke, baik saudara-saudari. Kita malam hari ini diajak untuk masuk dalam pertemuan virtual untuk pendalaman iman di bulan untuk Indonesia, bulan Kitab Suci Nasional. Ya. Dan tema kita yaitu mengenal Deuterokanonika. Baik, sebelum kita masuk dalam pemaparan pendalaman ini, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau mengaruniakan kepada kami iman akan Yesus Kristus. Iman itu membuat kami mengenal hal ikhwal hidup ini secara lebih terang benderang, sekaligus membuat kami semakin mengenal Engkau. Tidak hanya mengenal Engkau, tapi kami juga mengalami Engkau. Kami mohon semoga Engkau senantiasa menguatkan iman kami, sehingga iman kami akan Yesus senantiasa tumbuh dan menghasilkan buah. Dan semoga apapun yang terjadi dalam hidup kami, tidak pernah membuat kami terpisah daripadamu. Dampingilah kami dalam pendalaman iman pada malam hari ini. Semoga pemaparan pendalaman iman ini membuat kami semakin mencintai Engkau, semakin mencintai sabdamu, secara khusus semakin mencintai Yesus Kristus, sabda yang menjadi manusia itu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, saudara-saudariku, mengenal Deuterokanonika, saya izin untuk tidak membagi materi dalam layar, karena saya hanya akan membacakan apa yang sudah saya siapkan. Kita pendalaman iman hari ini bertepatan dengan Pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil pada hari ini. Itu sangat baik. Ini momen yang tepat untuk kita mendalami mengenai kitab suci atau Alkitab. Sejatinya saya bukan orang yang mempunyai spesialisasi di bidang ini. Saya sama sekali tidak punya kemampuan akademik menyangkut eksegese, menyangkut kitab suci. Saya cuma nekat saja karena sudah dihubungi. Saya tawar-menawar dengan saudari Silvi untuk ini. Beliau tetap meminta saya untuk memberikan tentang Deuterokanonika dan saya oke lah. Jadi seberapapun yang diterima pada malam hari ini, semoga bisa menambah khasanah pemahaman iman kita bersama. Baik, saya mulai dengan ini.
Ada dalam kitab suci, khususnya dalam Injil Yohanes, tertulis demikian, saudara-saudari, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Untuk saya pribadi, kutipan dari Injil Matius ini sangat luar biasa, saudara-saudariku, dan berangkat dari sinilah saya akan membahas mengenai bagaimana kita mengenal Alkitab secara lebih istimewa deuterokanonika. Yesus Kristus adalah Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Ini catatan penting, Sabda yang menjadi manusia. Pribadi Kristus adalah Sabda Allah, maka Dia adalah kitab suci hidup bagi kita. Kalau kita menyebut Alkitab sebagai Sabda Allah, maka Yesus itulah Sabda Allah atau kitab suci yang hidup untuk kita. Kekristenan, secara istimewa saya menyebut kita sebagai orang Katolik, Sabda Allah tidak menjadi tulisan pertama-tama, tetapi menjadi insan. Ini. Sabda Allah tidak menjadi tulisan, tetapi menjadi insan. Dan kitab suci Katolik adalah tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus tentang sejarah relasi manusia dengan Sabda Allah yang menjadi insan itu. Jadi kitab suci kita bukan dipandang atau dipahami sebagaimana yang dimengerti oleh saudara-saudari kita yang lain, agama non-Katolik yang sebagian memahami kitab suci sebagai yang sungguh-sungguh diturunkan seperti itu dan demikian adanya dari Allah. Kitab suci Katolik sejatinya adalah tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus tentang sejarah relasi manusia dengan Sabda Allah yang menjadi insan atau yang menjadi manusia itu. Jadi cerita relasi manusia dengan Allah. Jadi orang Katolik tidak bergaul dengan tulisan ini, ya. Keimanan kita tidak bergaul dengan tulisan, melainkan dengan Sabda Allah dalam rupa insan. Juga Yesus tidak pernah menulis kitab suci. Ya, ini juga menjadi penting sekali. Dia tidak pernah menulis karena dialah Sang Sabda itu. Dan Yesus ingin agar orang mengenalnya, mengalaminya secara tidak terbatas. Jadi iman pertama-tama bukan pergaulan dengan tulisan, tetapi pergaulan dengan Sang Insan itu. Ini. Ya. Lalu dasar dari keimanan kita adalah pengalaman akan Kristus, Sabda Allah. Ini. Kekristenan itu lahir dari relasi bersama Sang Sabda atau relasi bersama dengan Allah. Pengalaman bersama dengan Sang Sabda itulah pengalaman nyata para rasul diwariskan secara turun-temurun. Ya, ini sekali lagi, pengalaman bersama Sang Sabda itu diwariskan turun-temurun dari komunitas para rasul, para murid Yesus, yang dijaga secara ketat kemurniannya. Awalnya diwariskan secara lisan, dan kemudian secara tulisan. Nah, saudara-saudari, ini menjadi catatan penting untuk kita. Kalau kita menyebut diri beriman akan Allah, kita harus sadar
konsep keimanan kita sebagai orang beriman Kristiani Katolik itu menyangkut relasi. Ya, jadi iman kita muncul karena relasi. Relasi Allah yang menuntun, bukan relasi Allah yang menuntut. Ini. Allah tidak menjadi tulisan, tapi Allah menjadi insan. Karena Allah tidak mau sekedar menuntut kita, tapi Allah menuntun kita. Ini ingat, ya tulisan dan insan, menuntut dan menuntun. Nah, kalau menuntun itu pasti ada pergaulan di sana. Nah, disinilah catatan-catatan pergaulan dengan sang insan itulah yang termuat di dalam kitab suci kita. Ini ya. Nah, kitab suci, Alkitab sebenarnya adalah produk dari gereja Katolik. Ini. Saya tidak bawa Alkitab karena saya sekarang ini memberi pendalaman iman ini jaraknya 1 jam dari lokasi saya. Saya kok tadi keburu-buru sampai lupa bawa Alkitab. Kitab suci sebenarnya adalah produk dari gereja Katolik. Ini penting, mungkin agak kaget loh. Alkitab kok produknya? Iya benar. Kalau nggak ada gereja Katolik tidak ada Alkitab. Begitu. Jadi sesumbar apapun atau sebagaimanapun kita mau beradu argumen tentang hal ini, tanpa gereja Katolik tidak akan pernah ada Alkitab. Bukan berarti bahwa kitab suci adalah ciptaan dari gereja. Ya, bukan. Tetapi merupakan produk iman dari gereja. Produk iman atau produk relasi dari para rasul bersama dengan Kristus. Ini. Kitab suci adalah produk iman dari gereja Katolik. Kalau hari ini kekristenan memiliki Alkitab, kita memiliki Alkitab di rumah kita masing-masing, atau mungkin sekarang kita sedang memegang Alkitab, maka sebenarnya itu adalah hasil kerja dari gereja Katolik. Mengapa demikian, saudara-saudari? Sebab kitab suci sendiri sebenarnya tidak menentukan, kita tidak menjumpai di dalam dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ada catatan yang menyatakan mana kitab yang suci dan mana kitab yang tidak suci. Jadi kitab suci sendiri, di dalam Alkitab sendiri kita tidak temukan ayat yang mengatakan menyangkut mana kitab yang harus diterima dan mana kitab yang tidak boleh diterima. Begitu. Ya latar belakang sedikit, saya tidak tahu apakah dalam 2 pertemuan terakhir sedikit diulas mengenai latar belakang terbentuknya kitab suci, atau bagaimana kitab suci itu diredaksi sampai seperti yang kita miliki sekarang. Tapi yang kita tahu ada begitu banyak tulisan-tulisan, dan tulisan mana yang kemudian kita imani sebagai ini diilhami oleh Roh Kudus dan mana yang tidak, kitab-kitab sendiri tidak menyebut itu. Ya, contoh maksud saya begini, tidak ada satupun ayat dalam kitab-kitab yang mengatakan, oh kitab yang boleh diterima itu adalah Matius, Markus, Lukas, yang kitab yang ini tidak. Nah, itu tidak ada. Nah, di dalam seluruh kitab, di dalam Alkitab, kita tidak menemukan ayat yang menegaskan tentang kitab-kitab mana saja yang harus diterima dan mana ditolak. Nah, gereja Katoliklah yang menentukan. Gereja Katoliklah yang menentukan mana kitab yang diilhami oleh Roh Kudus dan mana yang tidak. Kenapa saya sampai pada ulasan tentang ini? Bukan untuk menonjolkan gereja Katolik dan secara halus mendiskreditkan gereja lain, karena kita sedang membahas mengenai Deuterokanonika. Nah, istilah ini itu identik dengan Alkitab Katolik, karena itu kita perlu tahu konteksnya. Nah, gereja Katoliklah yang menentukan kitab-kitab mana yang diilhami oleh Roh Kudus dan kitab mana yang tidak. Gereja Katolik dipimpin oleh para rasul. Ini alasannya. Dan penerus-penerus mereka itu dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu dengan sangat jelas ditegaskan tentang Yesus sendiri yang berjanji bahwa ia akan menyertai para rasulnya sampai akhir zaman. Nah, penyertaan terhadap para rasul sampai akhir zaman itu juga menyangkut penyertaan dalam memilah mana tulisan-tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus dan mana yang bukan, mana yang perlu untuk dijadikan sebagai sumber dalam beriman dan mana yang tidak.
Nah, tentang kita memiliki sejumlah kitab di dalam Alkitab atau kumpulan kitab suci. Ini sebenarnya membuat kita sangat terkagum-kagum kalau kita membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah, saudara-saudari, semoga ada yang sudah paripurna, sudah katam dengan Alkitab, mungkin ada yang sudah berkali-kali selesai membaca Alkitab, harus tiba pada titik kekaguman bahwa ada sebuah keheranan di sana untuk saya. Allah itu mengilhami begitu banyak orang dengan tempat dan waktu yang berbeda untuk menulis dan memberikan pengajaran, tetapi isinya merujuk dan menunjuk serta membuka jalan bagi kedatangan Kristus. Ini yang sangat mengagumkan. Dari kitab Kejadian, kitab Pentateuk, nabi-nabi, tetap kitab-kitab kebijaksanaan, kitab-kitab syair, nabi-nabi dan sebagainya, semuanya merujuk kepada Mesias atau merujuk kepada Kristus. Orang yang tidak berinteraksi, beda zaman, beda tempat, tetapi tulisan mereka itu mengarahkan pada satu titik yang sama, yaitu tentang kedatangan Kristus. Inilah jejak yang sangat mengagumkan bagaimana Allah mengilhami para penulis itu dengan Roh Kudus. Nah, kitab suci itu disebut wahyu Allah, tetapi bukan berarti itu tanpa keterlibatan manusia. Ya. Nah, mohon maaf, agak beda kita dengan teman-teman yang Muslim. Jadi saudara-saudari, seringkali kalau di Indonesia ya, cara berpikir kebanyakan orang beriman Kristiani, Katolik maupun non-Katolik, cara memahami Alkitab seringkali mirip dengan atau terkontaminasi, saya katakan dengan bahasa negatif, terkontaminasi dengan cara pandang teman-teman kita yang Muslim terhadap Al-Quran. Jadi, cara melihat teman-teman kita yang Muslim seringkali kita pakai untuk melihat kitab suci kita. Nah, ini yang seringkali membuat kemudian kita gagal untuk mengerti kitab suci kita sendiri. Kita memiliki cara berpikir dan cara pandang tersendiri tentang Alkitab. Ya. Sebutannya sama, Alkitab maupun Al-Quran disebut kitab suci oleh masing-masing agama. Tetapi memahami apa itu kitab suci itu berbeda antara kita dengan yang Muslim, begitu. Nah, di dalam kekristenan, kitab suci disebut wahyu Allah. Tetapi bukan berarti tanpa keterlibatan manusia. Nah, ini. Ada yang mengatakan kitab suci itu diturunkan jeglek dari atas. Baru sehingga ada tuduhan kitab suci kita sudah palsu lah, kitab suci kita sudah begini, dan sebagainya. Nah, untuk kita lain. Sekali lagi, ada unsur keterlibatan manusia dalam wahyu Allah. Karena wahyu Allah itu untuk manusia, maka tidak ada jalan selain dengan adanya keterlibatan manusia. Ini. Kalau Allah adalah, kitab suci adalah sabda Allah, maka sabda Allah itu harus juga terkoneksi dengan bahasa manusia. Bagaimana mungkin sabda Allah akan dikenal tanpa melalui bahasa manusia? Tetapi apakah ini mengurangi nilai keilahian dari wahyu Allah tersebut? Tentu tidak. Ya. Justru kemahakuasaannya terlihat dalam mana Allah memampukan manusia yang lemah untuk ambil bagian dalam rencana keselamatannya. Ini. Ketika Allah melibatkan manusia untuk ambil bagian dalam sejarah penyelamatan, inilah letak kemahakuasaan dan nilai keilahian dari kitab suci itu. Baik dalam menulis, menyebarluaskan, maupun dalam melestarikan kitab suci, tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan manusia. Nah, ada pertanyaan, apakah kitab suci saja itu sudah cukup? Ya, ini kita melihat ada satu prinsip dalam iman teman-teman kita yang non-Katolik menyangkut sola scriptura. Ya, apakah kitab suci saja cukup? Nah, saudara-saudari, kita harus sadar bahwa gereja itu lahir lebih awal dibanding dengan Alkitab.
Ini. Kitab suci itu lahir di dalam komunitas beriman gereja Katolik. Gereja Katolik itu menjadi saksi atau memiliki kuasa rasuli atau ada wibawa rasul-rasul di situ untuk menentukan sekali lagi kanon kitab suci atau daftar kelompok dari mana kitab-kitab yang perlu untuk kita jadikan kumpulan dari kitab suci. Jadi bukan kitab suci dulu lahir baru gereja ada, tetapi gereja dulu ada barulah kitab suci secara tulisan itu muncul. Martin Luther sendiri sebagai tokoh reformasi gereja Protestan itu berkata bahwa ini tertulis dalam ada sebuah catatan. Martin Luther sendiri pernah berkata begini, kita diwajibkan untuk bersandar pada gereja Katolik. Ini saya mengutip dari sebuah tulisan Martin Luther dalam komentari on Saint John chapter 16. Dia mengatakan kita diwajibkan untuk bersandar pada gereja Katolik. Ini bahasa Martin Luther. Bahwa mereka memiliki sabda Tuhan yang kita terima dari mereka. Jika tidak, kita tidak dapat mengetahui apapun tentang itu. Ini. Saya sangat heran kalau sampai hari ini ada orang-orang yang lahir dalam semangat protestantisme, semangat Protestan itu, lalu kemudian terarah untuk mendiskreditkan kekatolikan, padahal Martin Luther sendiri mengatakan ini. Saya ingin bacakan sekali lagi. Kita diwajibkan untuk bersandar pada gereja Katolik, bahwa mereka memiliki sabda Tuhan yang kita terima dari mereka. Jika tidak, kita tidak dapat mengetahui apapun tentang itu. Ini pengakuan yang sangat jujur dari seorang tokoh reformis besar itu. Baik, selanjutnya kita masuk kepada, mari kita sedikit melihat mengenai daftar kitab suci Katolik. Ya. Ada beda antara kitab suci Katolik dan kitab suci non-Katolik. Kitab suci Katolik identik dengan adanya istilah Deuterokanonika. Sedangkan yang non-Katolik itu tanpa Deuterokanonika. Ataupun kalau ada itu ditempatkan secara terpisah di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kita memiliki 46 kitab perjanjian lama dan kita juga memiliki 27 kitab perjanjian baru. Kita mungkin pernah mendengar adanya tudingan bahwa gereja Katolik itu menambah-nambah kitab suci. Ini ya, ada cerita atau tudingan semacam itu. Sebenarnya begini, daftar kitab suci itu sudah ada sejak tahun 382. Ya. Saya sekedar mengambil informasi dari beberapa buku yang saya baca. Kitab suci kita atau kitab-kitab yang ada dalam Alkitab kita itu sudah ada sejak 382, tahun 382, pada zaman Paus Damasus I. Hanya kemudian 1500 tahun kemudian, yaitu sejak munculnya Martin Luther mengutak-atik Alkitab sesuai dengan gagasan yang dikembangkannya dan akhirnya memisahkan 7 kitab dari daftar kitab perjanjian lama yang sebenarnya sudah ada dan sudah dipakai oleh gereja sejak awal. Kita bisa melihat ada 40 tahun, ya, pada masa ada 40 tahun di mana gereja Katolik dari tahun 382 itu berarti abad keempat sampai dengan abad kelima tahun 419, bolak-balik membuat konsili dan para paus menerbitkan pernyataan-pernyataan untuk menegaskan tentang 73 kitab di dalam Alkitab yang sah digunakan sebagai kitab suci oleh gereja Katolik. Ya. Sehingga kalau mengatakan bahwa gereja Katolik menambah-nambah Alkitab, itu tuduhan yang sangat tidak mendasar. Saya punya di sini banyak catatan, tapi saya tidak menampilkan. Dari tahun 382 sampai tahun 1869 pada Konsili Vatikan pertama,
itu 73 kitab selalu ditegaskan sebagai kitab suci Katolik. Ya, ini. Nah, Gereja Katolik melalui magisterium itu kuasa mengajar dari gereja, menggunakan wibawa mengajarnya untuk meneguhkan daftar-daftar kitab suci. Sehingga seluruh gereja memperoleh kitab suci. Santo Agustinus berkata begini, "Saya tidak akan percaya kepada Injil seandainya otoritas gereja Katolik tidak mengarahkan saya untuk itu." Ini ya, ini Santo Agustinus mengatakan, "Saya tidak akan percaya kepada Injil seandainya otoritas gereja Katolik tidak mengarahkan saya untuk itu." Santo Agustinus menekankan keaslian kitab suci sebagai yang sungguh diilhami oleh Roh Kudus, didapat dengan menerima ketentuan yang ditetapkan oleh gereja Katolik. Nah, refleksi untuk kita semua, jika kita meragukan otoritas gereja Katolik menyangkut kitab suci, maka sesungguhnya kita juga menentang para bapak gereja seperti Santo Agustinus. Apakah kita lebih pandai dan lebih merasa dipenuhi dengan Roh Kudus dibanding dengan para bapak gereja tersebut, sehingga menyangkal hadirnya kitab-kitab di dalam Alkitab kita sendiri, 7 kitab yang kemudian disebut Deuterokanonika. Nah, saudara-saudari, ini ulasan yang sangat informatif sebenarnya, yang Anda bisa baca banyak dalam website-website, dalam buku-buku, yang pasti kurang menarik mungkin untuk diulas secara virtual seperti ini. Tapi karena temanya seperti ini, ya kita ikut saja ya. Mohon nggak usah keluar dulu, tadi saya lihat banyak yang keluar. Semoga informasi ini bisa menambah kita punya wawasan dalam mengenal Alkitab. Oke, kita masuk pada bagian berikut, singkat. Apa itu kitab-kitab Deuterokanonika? Ya. Ini di kitab Deuterokanonika. Saudara-saudariku, saya sangat berharap sebenarnya masing-masing kita mungkin sebelumnya sudah tahu sedikit tentang ini, supaya ketika saya menjelaskan ada gambaran. Sebenarnya sejak semula, sejak awalnya, nah di dalam komunitas gereja Katolik, tidak dikenal ada istilah Deuterokanonika atau ini kitab protokanonika, ini Deuterokanonika, itu tidak dipisah-pisahkan sedemikian. Kalau kita memiliki Alkitab Katolik yang bukan terbitan dari LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia, itu kitab Deuterokanonika atau 7 kitab yang biasanya dipisahkan secara tersendiri, itu dicampur begitu. Bukan dicampur, tapi memang strukturnya dari awal demikian. Tidak dipisahkan, tidak diletakkan pada posisi tersendiri. Ya ini. Karena sejak awalnya teman tidak dikenal istilah kitab Deuterokanonika untuk menyebut kitab-kitab di dalam Alkitab itu. Sebab kitab suci yang lazim untuk orang Yahudi saat itu adalah kitab suci berbahasa Yunani yang di dalamnya termuat 7 kitab yang tidak terdapat dalam kitab suci orang Yahudi berbahasa Ibrani. Ini. Oke, nanti kalau agak bingung kita bisa tanya jawab sedikit. Nah, sebagai protes atas perkembangan kekristenan saat itu, dalam mana banyak sekali orang Yahudi yang berbahasa Yunani menjadi Kristen, ya, maka pihak Yahudi itu menegaskan untuk kembali kepada identitas keyahudian dengan cara apa? Menyatakan secara tegas mana kitab suci orang Yahudi. Akhirnya kitab suci yang tidak berbahasa Ibrani itu kemudian dianggap bukan kitab suci orang Yahudi. Dan ini kemudian mengakibatkan 7 kitab atau kitab Deuterokanonika yang menurut mereka tidak berbahasa Ibrani itu tidak menjadi kitab sucinya orang Ibrani. Karena kitab suci perjanjian lama kita itu sama dengan kitab sucinya orang Yahudi. Begitu. Hanya beda di 7 itu. Nah, beda di 7 karena apa? Bagi orang Yahudi itu tidak menjadi kitab mereka karena
tidak berbahasa Ibrani. Begitu. Tetapi untuk orang Yahudi yang berbahasa Yunani, 7 kitab itu mereka akui sebagai bagian dari kitab suci Yahudi. Nah, ini agak membingungkan mungkin kalau dijelaskan tanpa melihat slide ya, tapi semoga bisa ditangkap sajalah untuk sekedar menambah informasi. Nah, istilah Deuterokanonika sendiri itu muncul pada Konsili Trente. Ya, Konsili Trente di abad ke-16. Ya, konsili ini muncul karena tanggapan atas gerakan reformasi dari Martin Luther. Nah, dari arti katanya, Deuterokanonika itu sekumpulan kitab yang ditambahkan kemudian. Jadi dianggap bukan dari awal, tapi ditambahkan kemudian pada kitab suci Perjanjian Lama. Ya. Nah, kitab-kitab suci itu apa? Tobit, Yudit, yang kita tahu, kitab Baruk, 1-2 Makabe, kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirak, surat Nabi Yeremia, tambahan kitab Esther, tambahan kitab Daniel. Nah, sedangkan ada 39 kitab dalam Perjanjian Lama yang disebut asli atau yang disebut kitab-kitab pertama, yaitu Protokanonika, dan inilah kumpulan kitab yang kemudian diterima oleh Martin Luther sebagai kitab suci Perjanjian Lama untuk teman-teman Protestan. Itu sedikit cerita kenapa ada perbedaan. Nah, baik, mungkin diperdalam sedikit menyangkut pertanyaan mengapa orang Protestan dan orang Katolik memiliki perbedaan dalam penerimaan kumpulan kitab-kitab itu. Saya berani katakan begini, tentu saja perbedaan kitab suci ini, kenapa kok Protestan membuang 7 kitab, sedangkan Gereja Katolik mempertahankan 7 kitab itu? Saya percaya ini karena ada hubungan dengan teologi yang diajarkan oleh Martin Luther sendiri sebagai tokoh reformasi yang melahirkan Protestan pada waktu itu. Dia memiliki ajaran yang berbeda atau pandangan iman yang berbeda dari Gereja Katolik. Maka dia ingin memaksakan gagasan iman yang dia temukan itu dengan cara apa? Dia mengutak-atik kembali Alkitab dan meninjau mana yang tidak sejalan dengan pandangan teologisnya, itulah yang kemudian akan disingkirkan. Ini. Nah, tentu saja saudara-saudari bisa kita duga, ya, Martin Luther misalnya memiliki gagasan yang kita kenal dengan sola fide atau hanya iman, yang kemudian ketika gagasan ini ia ungkapkan, dia menemukan kejanggalan atau kontradiksi dengan kitab misalnya 2 Makabe. Nah, karena ada kontradiksi pandangannya dengan apa yang tertulis dalam kitab suci, maka ia menyingkirkan kitab tersebut. Nah, ini fakta begitu ya, bukan asumsi, tapi fakta. Apa yang tidak sejalan dengan gagasan dari Martin Luther, itu yang kemudian tidak dianggap sebagai Alkitab, bagian dari kitab suci. Nah, kesan pribadi saya begini, memaksakan pandangan pribadi sampai merendahkan keputusan Gereja Katolik, inilah yang sedang terjadi sebenarnya dulu itu. Memaksakan pandangan pribadi sampai merendahkan keputusan Gereja Katolik. Ini juga yang muncul kebanyakan kita sekarang dalam komunitas gereja, seringkali kita menganggap diri benar, gagasan-gagasan kita paksakan sampai kemudian kita merendahkan keputusan Gereja Katolik atau keputusan Gereja Universal. Tidak sedikit gerakan-gerakan pemberontakan yang kemudian membuat kita sendiri kocar-kacir. Ini karena hal ini. Pandangan pribadi yang dipaksakan sampai kemudian merendahkan bahkan menginjak-injak keputusan Gereja Universal. Sebenarnya tidak hanya kitab-kitab dalam Perjanjian Lama yang diutak-atik oleh Martin Luther, tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru juga. Beberapa yang dianggapnya tidak sejalan dengan gagasan, maka itu perlu untuk ditolak. Misalnya kitab Wahyu, surat Yakobus, bagi Martin Luther sebenarnya ini dianggapnya bukan sebagai bagian dari kitab suci. Tetapi karena tidak mendapat dukungan
dari para tokoh Protestan lainnya saat itu, maka tulisan atau kitab-kitab itu tetap ada dalam daftar kitab suci Protestan sampai sekarang. Dan yang berhasil disingkirkan itu adalah 7 kitab dalam Perjanjian Lama. Nah, apa alasan detil sebenarnya kenapa 7 kitab itu ditolak oleh Martin Luther dan teman-temannya? Pertama, karena kitab-kitab itu menurut mereka tidak terdapat dalam kitab sucinya orang Yahudi. Jadi, apa yang tidak terdapat dalam kitab sucinya orang Yahudi menyangkut Perjanjian Lama itu, maka dianggap sebagai bukan kitab suci, begitu. Nah, pertanyaannya begini, mengapa kita harus mengikuti kitab suci yang ditetapkan oleh orang Yahudi, padahal mereka menolak Yesus, menolak Injil, dan menolak Perjanjian Baru? Kenapa kita mesti mendukung kitab suci yang dipakai oleh orang yang menolak Kristus, menolak Injil, dan menolak Perjanjian Baru? Ini yang sebenarnya aneh. Kalau menolak 7 kitab atau menolak Deuterokanonika menjadi bagian dari Alkitab, alasannya karena kitab-kitab itu tidak terdapat di dalam kitab sucinya orang Yahudi, maka ini sebetulnya sangat aneh. Ya. Mengapa kita harus menggunakan cara berpikir orang Yahudi untuk menentukan keimanan kita? Mereka sendiri menolak Kristus, lalu kenapa kita menggunakan dasar iman mereka untuk dijadikan dasar iman kita? Lagi pula, kekristenan itu bukan sekte dari Yahudi. Ini kenapa mesti kita mengambil patokan dari Yudaisme? Kekristenan itu melalui otoritas gereja Katolik menegaskan identitasnya sendiri seturut ilham Roh Kudus dalam ketaatan iman rasuli. Jadi dasar atau sejarah iman kita itu dari kita dapatkan warisan dari para rasul. Nah, keputusan-keputusan para rasul tentang iman itulah yang kita gunakan sampai hari ini. Kita tidak merujuk di luar dari mereka. Karena merekalah yang paling kenal Tuhan Yesus. Jadi, membangun kekristenan, tetapi melangkahi para rasul, atau tidak bersinggungan dengan para rasul, kekristenan yang demikian itu kekristenan yang cacat. Ini. Nah, Gereja Katolik sampai hari ini berpegang teguh kepada prinsip iman para rasul, termasuk kitab-kitab suci. Nah, alasan yang kedua, menurut pandangan teman-teman kita yang non-Katolik, kitab-kitab Deuterokanonika itu tidak pernah dikutip oleh Yesus. Jadi karena Yesus tidak pernah kutip, maka tidak perlu untuk dimasukkan dalam kitab suci. Nah, sebenarnya begini, Yesus itu tidak mengutip semua kitab Perjanjian Lama dalam setiap perkataannya selama 3 tahun ia mewartakan. Apakah kitab Perjanjian Lama yang tidak pernah dikutip oleh Yesus itu juga harus disingkirkan? Kalau menggunakan prinsip atau logika berpikir bahwa kitab suci, kitab-kitab Deuterokanonika itu dianggap bukan kitab suci karena mereka tidak pernah dikutip oleh Yesus. Nah, kalau mau konsisten dengan itu, maka semua kitab yang tidak pernah disinggung oleh Yesus, itu pun sebetulnya jangan dimasukkan sebagai Alkitab. Kalau mau. Tetapi nyatanya tidak demikian. Ini. Lagi pula, kalau kita melihat ada begitu banyak kutipan dalam Perjanjian Baru, bahkan sabda Yesus sendiri, yang memiliki rujukannya di dalam kitab-kitab yang ditolak itu. Kalau orang mengatakan Yesus tidak pernah merujuk pada kitab-kitab Deuterokanonika, nyatanya ada begitu. Saya tidak tahu kenapa mereka bisa ngomong begitu. Padahal di dalam kitab Deuterokanonika sendiri ditulis di situ ayat-ayat mana yang paralelnya atau yang mirip, ada unsur kemiripan di dalam kitab-kitab yang lain termasuk di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Ya. Ada banyak di sana. Sebenarnya begini, orang-orang sejaman dengan Yesus itu sudah sangat terbiasa dengan tulisan dan kitab-kitab Deuterokanonika. Dulu tidak ada istilah itu, tapi sudah terbiasa dengan 7 kitab itu. Sehingga
sangat berpengaruh dalam setiap pengajaran, berpengaruh dalam tulisan-tulisan, termasuk Yesus sendiri. Ya. Saya tidak menulis lengkap di sini, misalnya ada dalam Lukas pasal 12 ayat 18 sampai 19, juga ada di dalam Sirak pasal 11 ayat 19. Nah, Sirak itu salah satu kitab dalam Deuterokanonika. Jadi gugur alasan bahwa kitab-kitab Deuterokanonika tidak pernah dikutip oleh Yesus. No, Yesus juga pernah mengatakan atau mengungkapkan kata-kata yang sama seperti yang ada di dalam ayat Deuterokanonika. Begitu. Karena itu beberapa waktu yang lalu ada satu pendeta Ezra Soru, yang mengatakan alasan kitab Deuterokanonika tidak diterima oleh Protestan karena Yesus tidak pernah mengutip itu. Saya pikir dia perlu untuk lebih banyak belajar lagi, karena nyatanya banyak. Begitu. Oke, yang ketiga, sejumlah kitab tersebut tidak tertulis dalam bahasa Ibrani dan dinilai bermutu rendah sehingga tidak layak masuk dalam kitab suci. Itu menurut pandangan Martin Luther menyangkut kenapa 7 kitab Deuterokanonika tidak dimasukkan dalam kitab suci. Alasannya tidak ditulis dalam bahasa Ibrani dan dianggap nilainya bermutu rendah. Nah, sejumlah bapak gereja itu berarti seperti Santo Agustinus, yang hidup di awal-awal perkembangan gereja yang memberi fondasi penting bagi perjalanan gereja Katolik, mereka mengutip dan menerima kitab-kitab itu sebagai kitab suci. Ini. Santo Agustinus, seorang tokoh besar, seorang bapak gereja, menyatakan penerimaan atas kitab-kitab itu, yaitu kitab-kitab Deuterokanonika itu. Lalu pertanyaannya, siapa kita sekarang yang hidup jauh dari masa awal kekristenan, kok bisa-bisanya menghakimi keimanan dari bapak-bapak gereja yang mengimani Yesus Kristus sekaligus menerima juga kitab-kitab itu? Ini, ya. Kalau mau dikalimatkan secara lebih menjurus, siapa sebenarnya Martin Luther dibanding dengan Santo Agustinus? Orang sekali bersanto Agustinus saja menerima tentang 7 kitab itu, lalu orang yang hidup 1.500 tahun sesudah Santo Agustinus mengklaim bahwa kitab-kitab itu sebenarnya bukan kitab suci. Ini ada sebuah kesombongan akademis, termasuk kesombongan rohani yang sangat luar biasa di situ. Lagi pula ada catatan, pada masa penyusunan kitab suci atau peredaksian kitab suci, bahasa Yunani itu dipergunakan secara sangat luas. Bahasa Ibrani dianggap sebagai bahasa mati saat itu. Orang lebih menggunakan bahasa Yunani dan bahasa Aramaik. Nah, itulah sebabnya tulisan-tulisan Perjanjian Baru itu terbit dalam bahasa Yunani. Namun dalam penelitian-penelitian selanjutnya sebenarnya kitab-kitab yang oleh Martin Luther disebut tidak berbahasa Yunani, bahasa Ibrani itu ternyata sesudah diselidiki juga ditulis dalam bahasa Ibrani. Sebenarnya akhirnya menjadi runtuh juga argumen untuk menolak itu. Lalu kemudian Martin Luther mengatakan tentang Deuterokanonika itu baru diakui pada Konsili Trente tahun 1546. Artinya katanya masih sangat baru. No, ini keliru. Gereja menetapkan kanon atau daftar kitab suci Perjanjian Lama itu sudah sejak lama. Konsili Trente di tahun 1546 itu hanya menegaskan kembali. Penegasan itu pun muncul sebagai reaksi atas gerakan Protestantisme yang menolak 7 kitab tersebut. Sehingga Gereja Katolik menegaskan untuk umatnya, jangan terpengaruh dengan ajaran Protestantisme itu. Kitab suci kita jumlahnya 73. 46 di dalam Perjanjian Lama dan 27 kitab di dalam Perjanjian Baru. Itu.
Nah, itu tentang latar belakang sedikit kisah mengenai Deuterokanonika. Ya. Sangat membosankan mungkin mendengar ini. Selanjutnya di sini saya mempersiapkan topik tentang apa saja itu kitab-kitab Deuterokanonika dan isinya apa saja. Ini saya ternyata panjang sekali saya siapkan bahan. Apakah perlu untuk kita dengarkan atau cukup sampai di sini? Silakan moderator. Atau kita lanjutkan dengan diskusi supaya tidak jenuh. Atau mau lanjut saja mendengar? Lanjut aja dulu kali, Romo. Oke, lanjut dulu ya. Nanti kalau bagaimana silahkan di pause. Baik, kitab-kitab Deuterokanonika apa saja? Ada pertama kitab Tobit. Ya. Kitab Tobit itu mau menceritakan apa sebenarnya? Gini, ini sebuah kisah keluarga. Ini kitab Tobit itu sebetulnya sebuah kitab yang mau menceritakan tentang bagaimana keluarga Saleh itu mengalami penyertaan dari Tuhan. Tobit, seorang yang bertempat tinggal di kota Niniwe, ya, adalah seorang dari suku Naftali yang kemudian masuk dalam kelompok pembuangan. Ia seorang yang sangat saleh, yang taat dalam hukum Taurat dan suka beramal, diceritakan demikian, dan memberi perhatian untuk merawat jenazah, menguburkan orang mati, tetapi kemudian menjadi buta, dan butanya itu karena kejatuhan kotoran burung. Nah, di kota lain, di kota Ekbaktana, diceritakan dalam kitab itu, ada seorang saudara, seorang sanak dari saudara Tobit yang bernama Raguel, dan mempunyai seorang anak perempuan yang namanya Sarah. Diceritakan begitu. Nah, Sarah, itu saudara dari anak dari Raguel yang merupakan saudara dari Tobit itu, dia mengalami bahwa 7 suaminya itu berturut-turut mati terbunuh oleh setan Asmodeus pada malam hari ketika mereka menikah. Ini. Jadi setiap kali menikah, malam pertamanya meninggal. Sampai 7 suaminya meninggal. Itu dialami oleh Sarah, anak Raguel. Nah, Tobit yang buta tadi, maupun Sarah yang mengalami nasib yang aneh itu, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan itu mencabut nyawa mereka. Ini mereka minta, Tuhan, hilangkan saja nyawaku karena penderitaan seperti ini, mengapa aku harus hidup lama? Tetapi diceritakan di dalam kitab itu, Allah membuat kemalangan mereka menjadi sukacita yang besar. Allah mengutus malaikat Rafael dan mengantar Tobia, anak Tobit, kepada Raguel. Tobia kemudian diberinya Sarah sebagai istri, dan Raguel juga memberikan obat kepada Tobia supaya bisa menyembuhkan Tobit, ayahnya. Nah, kitab Tobit hendak mengajarkan mengenai penyelenggaraan ilahi dalam hidup harian. Sarah menikah dengan Tobia, kemudian sebelum mereka tidur pada malam hari pernikahan itu mereka berdoa dulu. Nah, karena berdoa sebelum tidur, maka Tobia tidak mati. Ini mungkin baik kalau tidur kita mesti berdoa dulu supaya tidak lurus-lurus bangun sudah di alam lain. Mengajarkan juga, kitab ini mengajarkan juga tentang martabat luhur perkawinan. Bagaimana perkawinan itu perlu dijalani bersama dengan Allah. Ini kitab Tobit mau menceritakan tentang itu. Jangan hanya tahu kawin, tetapi tidak melibatkan Tuhan. Perkawinan itu bukan lagi perkara manusia, tapi perkawinan adalah perkara Tuhan. Itu dalam konsep iman kekristenan kita kemudian. Dan bagaimana keterlibatan manusia dalam penghargaan atas sesama manusia yang lain, termasuk atas orang-orang yang sudah mati. Itu kitab Tobit. Dari isinya saja sangat bagus. Ya, pengajarannya sangat luar biasa. Jadi sangat disayangkan kalau kitab ini kemudian dianggap sebagai bukan kitab suci hanya karena alasan-alasan itu bertentangan dengan gagasan-gagasan yang muncul dalam pemikiran Martin Luther. Baik, yang kedua, yaitu ada kitab Yudit.
Nah, ini kitab Yudit lebih menarik lagi untuk saya. Saya harap sudah pernah membaca kitab ini. Nah, kalau pendalaman kitab Deuterokanonika, saya berharap mungkin 1 minggu sebelum materi ini disampaikan, semua sudah selesai membaca 7 kitab itu. Ya, semoga begitu. Atau sesudah ini baik kalau membaca 7 kitab itu. Nah, kitab Yudit itu menceritakan apa? Menceritakan bagaimana umat terpilih itu mengalahkan seorang musuh yang besar, luar biasa, berkat tindakan satu orang perempuan yang bernama Yudit. Bangsa Yahudi yang kecil berhadapan dengan tentara raksasa yang dikepalai oleh Holofernes, demikian ditulis, Panglima Raja Nebukadnezar. Nah, ia telah diberi tugas untuk menaklukkan seluruh bumi dan memusnahkan semua bentuk ibadah kecuali ibadah penyembahan kepada raja. Ini. Orang-orang Israel terkepung di dalam kota Betulia. Mereka kekurangan air dan hampir mau menyerah kalah. Nah, muncullah seorang perempuan, Yudit namanya, seorang janda yang cantik, diceritakan dalam kitab Yudit itu. Seorang janda cantik, saleh, dan bijaksana. Ia menegur pembesar-pembesar Israel yang kurang percaya kepada Allah. Diceritakan kemudian ia berdoa, kemudian make up, bersolek secantik mungkin, dan meninggalkan kota Betulia dan membiarkan dirinya ditangkap dan dibawa menghadap panglima musuh, yaitu Holofernes tadi. Dengan sangat cerdik dikisahkan dalam kitab Yudit, Yudit berhasil membujuk dan menipu panglima itu. Yudit berhasil memenggal kepala Holofernes. Nah, ketika tentara dari Raja Nebukadnezar mengetahui tentang hal itu, mereka kemudian terkejut dan melarikan diri. Orang-orang Yahudi diceritakan habis-habisan merampasi perkemahan tentara musuh. Mereka memuji Yudit dan kemudian pergi ke Yerusalem untuk mengadakan ibadah syukur atas kemenangan yang gemilang itu. Ini ada dalam kitab Yudit, menceritakan bagaimana keimanan para tua-tua Yahudi dipermalukan oleh keberanian satu perempuan Yahudi. Perempuan yang dulu dianggap sebagai warga kelas 2 yang tidak punya pengaruh, bahkan tidak disebut begitu, tidak punya cukup ruang untuk terlibat, malah menjadi pahlawan bagi bangsa itu. Ini juga bagus menjadi ayat yang kemudian menerangkan mengenai perjuangan gender. Kalau hari-hari ini kita mendengar itu, maka kitab Yudit menjadi kitab bagus untuk rujukan. Baik, yang ketiga ada kitab 1 Makabe dan kitab 2 Makabe. Nah, kitab ini sebenarnya berisi tentang perjuangan bangsa Yahudi melawan pemerintahan Yunani yang berada dalam wangsa Seleukia gitu. Nah, mereka orang Yahudi ini di bawah kepemimpinan yang bernama Yudas yang diberi gelar Makabe itu mencoba memperjuangkan kemerdekaan agama dan politik terhadap kekuasaan pada waktu itu dipegang oleh kaki tangan dari Alexander Agung, yaitu wangsa Seleukia. Nah, di masa Yudas Makabe ini, bangsa Yahudi mendapat kemerdekaan politik dan agama karena mereka memenangkan pertempuran-pertempuran. Umat percaya hanya dengan kekuatan iman dan kepercayaan kepada Yahweh, mereka mendapat kekuatan hingga berhasil mengalahkan musuh. Itulah yang diceritakan dalam kitab Makabe. Nah, kitab 1 Makabe itu ditulis oleh seorang Yahudi yang sungguh-sungguh dijiwai oleh iman dan yakin bahwa iman itulah yang menjadi bahan taruhan dalam peperangan terhadap kekafiran. Nah, kekafiran itu ya Yunani dianggap sebagai biang kekafiran ya karena praktek keimanan mereka sangat berbeda dengan keyahudian ya. Praktek penyembahan dewa-dewi, ada praktek juga dewa atau dewi kesuburan. Nah, kita tahu seperti apa ritual untuk penyembahan dewi kesuburan.
Sepertinya ada juga seks bebas di sana dan sebagainya yang oleh orang Yahudi dianggap sebagai kekafiran. Dan iman adalah taruhan dalam peperangan terhadap kekafiran itu. Kitab 1 Makabe agaknya sangat membenci kebudayaan-kebudayaan Yunani dan sangat mengagungkan pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk hukum Taurat dan untuk bait Allah. Nah, sedangkan kitab 2 Makabe itu bukan lanjutan dari 1 Makabe. Nah, kitab 2 Makabe berisi hal-hal yang sangat reflektif dan memuat unsur pembinaan. Penganiayaan oleh penulis 2 Makabe diartikan sebagai bukti belas kasih Tuhan yang memperbaiki umat Israel sebelum dosanya memuncak untuk tak tersembuhkan. Jadi mereka menganggap kesulitan demi kesulitan termasuk penganiayaan itu istilahnya sebagai silih atas dosa sebelum dosa itu memuncak dan tak mampu untuk tersembuhkan. Itu pandangan dalam 2 Makabe. Penulis kitab 2 Makabe bermaksud untuk membangkitkan semangat persatuan bagi orang-orang Yahudi di Alexandria dengan persaudaraan dengan saudara-saudara yang ada di Palestina. Penulis ingin menarik perhatian pada hal-hal tentang bait Allah yang merupakan pusat hidup keagamaan, tetapi sekaligus menjadi sasaran kebencian dari bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau kita sungguh mencintai Yahweh, mencintai Allah, kita harus siap untuk menghadapi kebencian dari bangsa-bangsa yang menolak Yahweh itu. Itu yang terdapat di dalam kitab 1 Makabe dan 2 Makabe. Ini juga kitab yang kemudian disingkirkan oleh Martin Luther karena di dalamnya ada unsur bagaimana mempersembahkan korban, mempersembahkan uang sebagai bentuk upaya untuk penyelamatan jiwa-jiwa dari orang-orang yang gugur dalam medan perang. Artinya, bagaimana manusia yang masih hidup masih memungkinkan untuk memperjuangkan keselamatan bagi orang yang meninggal dunia. Nah, ini tidak sejalan dengan teologi dari Martin Luther. Itulah salah satu alasan kenapa Martin Luther membuang kitab ini, karena dianggap sebagai batu sandungan bagi prinsip sola fide. Oke, lalu ada kitab selanjutnya yaitu kitab kebijaksanaan Salomo. Nah, kitab kebijaksanaan Salomo ini berisi tentang wejangan atau nasihat-nasihat bagi orang-orang Yahudi yang kesetiaannya sedang digoncang oleh gengsi kebudayaan di Alexandria. Ya, mereka terganggu imannya karena perkembangan filsafat yang begitu luar biasa, pengaruh dari Yunani, ilmu pengetahuan yang begitu luar biasa, ada juga praktek-praktek perdukunan, ahli nujum, klinik, ya, dewa-dewi, dan sebagainya. Nah, kesetiaan orang-orang Yahudi mengalami guncangan berhadapan dengan fakta ini. Dan penulis ingin mengajak orang untuk mencari hikmat kebijaksanaan yang berasal dari Allah dan dapat diperoleh dengan berdoa. Ini kitab kebijaksanaan menekankan itu, bahwa kebijaksanaan yang sejati bukan didapat dari pergaulan dengan dunia melalui filsafat, pengetahuan, klinik, dewa-dewi, tetapi dengan cara berdoa dan bergaul dengan Allah. Nah, hikmat kebijaksanaan itu merupakan sumber kebajikan, dia mengatakan demikian, dan menganugerahkan segala berkat. Ya. Kebijaksanaan dari Allah itu sumber kebajikan dan menganugerahkan segala berkat. Penulis menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi hanya merupakan persiapan bagi hidup lain di mana orang-orang benar akan hidup bersama dengan Allah, sedangkan orang-orang fasik akan mendapat hukumannya. Demikian keyakinan orang-orang benar akan hidup bersama dengan Allah. Oke, selanjutnya ada kitab Yesus bin Sirak. Yesus bin Sirak itu tidak ada hubungan dengan Yesus Kristus, tapi ada seorang yang bernama Yesua, putra dari Sirak. Nah, kitab ini berisi sekumpulan nasihat juga, sekumpulan renungan
dan pepatah hikmat dari dari orang yang bernama Yesus bin Sirak. Awal kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan, dia mengatakan demikian. Awal dari orang yang hidup bijaksana adalah takut akan Tuhan. Kebijaksanaan mendidik kaum muda dan menjamin kebahagiaan. Ini petuah-petuah dari Yesus bin Sirak. Kitab ini sangat bagus sekali dibaca karena isinya motivasi-motivasi tentang bagaimana menata kemanusiaan, hubungan dengan tetangga, dan sebagainya. Saya berharap umat bisa turut membaca kitab Yesus bin Sirak ini. Lalu ada kitab Baruk. Nah, penulis kitab Baruk memperkenalkan kehidupan jemaat Yahudi di perantauan. Hidup keagamaan dipupuk oleh hubungan erat dengan kota Yerusalem. Melalui doa, rasa hormat keagamaan terhadap hukum Taurat, semangat balas dendam terhadap musuh, dan impian tentang zaman Mesias. Itu tertulis di dalam kitab Baruk. Oke, saudara-saudari, itu yang sedikit catatan ringkas mengenai kitab-kitab dalam kitab Deuterokanonika. Sekarang apa refleksi kita terhadap ini semua? Yang pertama, kita diharapkan memiliki ketaatan rasuli. Kita umat gereja Katolik adalah komunitas yang beriman di atas dasar iman para rasul. Itulah yang setiap minggu kita selalu ungkapkan dalam syahadat iman. Kepercayaan kita kepada gereja Katolik adalah bentuk penyerahan diri kita pada otoritas para rasul. Ini ya. Karena itu nggak usah terlalu banyak bingung. Gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Kristus di atas para rasulnya. Ketika ada yang mengkritik dan secara tendensius mendiskreditkan kekatolikan, kita tidak perlu tersulut emosi sampai kehilangan logika dan kehilangan iman. Ketaatan kerap membuat kita harus menerima hal-hal yang menyakitkan. Menjadi Katolik membutuhkan kesiapan untuk hal itu. Kebenaran memang selalu terasa menyakitkan, baik untuk lawan maupun untuk kawan. Karena itu, mari kita teguh sebagai orang Katolik. Kita tidak sedang salah pilih, atau kita tidak sedang dalam gereja yang salah. Kita dalam gereja yang benar. Yang kedua, refleksi saya tentang ini, mari membaca kitab suci. Nggak usah kita peduli dengan banyak kritik, pusing-pusing dengan kritik dan tuduhan, padahal kita sendiri tidak pernah membaca kitab suci. Mari membaca kitab suci tidak tinggal dalam semangat cuek dan masa bodoh. Jangan menganggap diri sudah tahu semuanya. Mari kita terus belajar dan belajar. Di hadapan Yesus kita semua adalah murid yang harus terus belajar dan belajar. Salah satu ciri dari murid yang setia adalah membaca dan mendengarkan. Kalau kita disebut sebagai murid Yesus, tetapi kita tidak pernah membaca, itu bukan tanda murid yang benar. Seorang murid selalu dituntut untuk rajin membaca. Menjadi murid dalam sekolah apapun, tuntutannya yang paling pertama adalah membaca dan mendengarkan. Begitu saudara-saudari, sedikit dari saya menyangkut pendalaman iman kali ini. Saya sangat percaya ini tidak terlalu menarik pasti. Karena ini sebenarnya tanpa saya pun atau tanpa bisa dibaca dalam banyak website, sekali lagi bisa ditemukan dalam banyak buku untuk mengetahui tentang ini. Tapi setidaknya semoga dengan ini menyulut iman kita, gairah iman kita untuk mengenal kitab suci secara lebih baik lagi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bisa tutup pertemuan ini. Mungkin Romo terima kasih sebelumnya, dan kita minta Romo berkat penutup Romo untuk malam ini. Thank you semua untuk pengajaran Romo yang sangat menarik malam ini. Thanks. Oke,
Baik, kita tutup perjumpaan ini dengan doa penutup dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas perjumpaan virtual ini. Kami mohon Engkau senantiasa bersama dengan kami untuk memberikan kepada kami terus-menerus penerangan agar iman kami semakin sungguh-sungguh kami pahami, sehingga dapat sungguh-sungguh menghasilkan buah dan membuat kehadiran kami semakin berdaya guna dan semakin menampakkan kehadiran-Mu sendiri bagi semakin banyak orang. Buatlah kami semakin mencintai kitab suci, karena sebagaimana kata Santo Hieronymus, hanya dengan mencintai kitab suci, kami sungguh-sungguh mencintai Engkau. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon Engkau mendampingi kami, seluruh peserta kegiatan ini, untuk Romo Suroto dalam pelayanannya. Semoga berkat-Mu senantiasa tercurah untuk kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Matur Terima nuwun. kasih, para saudara. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih, kasih Romo. Romo Abah. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih semuanya. Dan tim CIC. Terima kasih Romo Abah. Ya. Terima kasih. Mari Romo, saya pamit.